Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Yang terhormat Ketua, pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang kita banggakan, kemudian tim uswah yang hadir bersama kita malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita malam hari ini temanya adalah investasi akhirat dan cerdas berinvestasi. Ya Bu ya, investasi akhirat dan cerdas berinvestasi. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Kalau berbicara tentang investasi, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan sebutan investasi. Memang bahasa asing yang sudah di-Indonesiakan, Pak Tuan. Nah, jadi kalau investasi pada umumnya itu diterjemahkan sebagai
persiapan seseorang untuk jangka waktu yang sangat panjang dan tentunya menguntungkan. Itu kalau berbicara investasi. Dalam pandangan Islam ada dua model investasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu investasi dunia dan juga investasi akhirat. Ini nanti ada kaitannya dengan keseimbangan. Kalau berbicara tentang investasi dunia dan akhirat, sangat merugilah bagi orang-orang yang hanya sibuk dengan memperbanyak investasi dunia tanpa berpikir perjalanan akhirat yang jauh lebih kekal dan abadi. Itu yang di surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan kiat jitu kepada umatnya bahwa kematian bukanlah akhir dari investasi. Itu yang perlu menjadi catatan. Kematian bukanlah akhir dari investasi. Bahkan sebuah kematian bagi seorang investor akhirat merupakan petikan keuntungan dan laba dari investasinya selama di dunia. Karena dengan kematian kita akan melihat apa yang sudah kita investasikan selama ini. Jadi sekali lagi, kematian itu bukanlah akhir dari investasi bagi investor akhirat. Tapi kalau investor dunia ya Pak, kematian itu akhir dari investasi kalau investasinya hanya bersifat duniawi. Makanya dari hadis Nabi juga sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu, adonan kalapuk, adonan kabusut, adonan kadibau untuk hari esok. Yang investasi yang mana? Yang ketiga investasi Pak. Ya kan? Yang adonan kalapuk, adonan kabusut, tapi adonan untuk hari esok, adonan investasi. Itu makanya saya sampaikan tadi, investasi akhirat dan cerdas berinvestasi gitu. Harus cerdas kita berinvestasi. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Dan investasi akhirat ini Bapak Ibu adalah investasi yang paling real. Kalau di dunia ini Bapak Ibu banyak investasi bodong Pak. Latan deh piti Pak, puluhan juta, ratusan juta, itu hilang lagi. Banyak yang kecil Pak. Itu investasi bodong, banyak dan kadang investasi bodong. Ya, ada berapa yang hilang malah yang banyak. Tapi kalau investasi akhirat real, kita berinvestasi di jalan Allah, Pak. Berinvestasi di jalan yang Allah ridhoi, real. Tapi ini memang ada kaitannya dengan keyakinan kita kepada yang gaib. Makanya orang kalau keyakinan terhadap yang gaib itu lemah, investasi akhiratnya juga lemah Pak. Jalan itu dia selaras. Orang yang lemah keyakinannya terhadap gaib, maka akan lemah juga investasinya terhadap akhirat. Ya. Tapi orang yang keyakinannya terhadap yang gaib itu kuat, maka bisa kita lihat investasinya untuk akhirat itu juga kuat karena dia yakin Pak. Ya. Tapi salah satu contoh Bapak Ibu berkaitan dengan investasi harta contoh. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuh
biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini kan ayat berbicara tentang investasi akhirat. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan kelipatan itu menjadi 700 kali lipat. Sehingga bagi orang yang yakin dengan yang gaib, maka semangat berinvestasinya akan tinggi karena terbayang oleh dia, Pak. Hitung-hitungannya itu sudah terbayang. Satu benih jadi 7 bulir, satu bulir tumbuh menjadi 7 cabang. Masing-masing cabang ada 100 biji. Terbayang, hitung-hitungannya jelas, Pak. Tapi gaib. Ya, gaib. Yang pasti akan Allah balas nanti kepada kita. Kapan? Tentu di hari kiamat. Perhitungannya. Ini kalau berbicara tentang investasi. Ya. Tapi kalau orang yang keyakinan terhadap yang gaib lemah juga. Tidak terbayang dia dengan 703 lipat. Terbayang nggak? Makanya orang jadi pilih, ya. Bakil, kikir. Kenapa? Karena sekali lagi keyakinan terhadap yang gaib itu lemah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya, menurut ulama ada kaitan yang sangat erat investasi akhirat dengan keyakinan seseorang terhadap yang gaib. Ini kita berbicara terhadap yang gaib. Ya. Tentu tidak sekali dua kali pembahasan tentang investasi akhirat ini. Contoh saja yang sering dibahas adalah sedekah jariyah, investasi yang bukan saja mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya tetap mengalir. Dari situ bahasanya. Ya, kita ambil contoh. Ada dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Apa yang bisa kita investasikan? Pertama, harta. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwasanya sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah, berarti kan investasi akhirat setelah dia mati. Di antaranya apa? Ini yang berkaitan dengan investasi harta. Pertama, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Wa mushafan warrathahu. Jadi mushaf yang diwariskan, mushaf. Ya kan? Kalau mushaf itu kan ini mushaf. Kalau ada terjemahan, kalau tulisan bahasa Arabnya lebih banyak dari terjemahannya, itu disebut mushaf. Mushaf. Apalagi kalau tidak ada terjemahan, ayat-ayat sucinya saja yang tertulis di dalam itu mushaf. Makanya HP tidak disebut mushaf. HP bukan mushaf, mushaf itu, ya. Nah, jadi ketika kita mewariskan mushaf, itu berarti kita sudah berinvestasi. Apa investasinya? Dengan mewariskan Al-Quran itu kita dapat pahala. Cuman ada orang bagi Quran ke Mas Haji, Pak, Quran kok tidak ada dipacik-pacik di jemaah, ini terletak saja. Berarti sampai di situ saja, Pak. Selesai. Kan ini dapat. Dia sumbang Al-Quran 10, terletak 10 itu, tidak ada nyawa-nyawa berapa. Dia memberi Al-Quran, dia sudah berinvestasi untuk akhiratnya. Karena kan sudah menyumbang 10 buah Al-Quran. Tapi sayang, Quran pun tidak selesai di jemaah, terletak lah. Ya, sampai di situ ya. Sampai di situ. Ya, jadi ada investasi itu yang langsung berhenti. Tapi cobalah berikan Al-Quran ini ke rumah Al-Quran yang memang dibaca. Itu yang saya katakan cerdas berinvestasi. Kan banyak nih rumah-rumah Al-Quran, Pak, yang memang di situ Al-Quran dibaca, Al-Quran dipelajari, Pak. Bahkan kalau dicari dia sampai cari cabai, Quran itu cabai itu bukan sengaja dicabai, Pak, tapi
memang diacok di balik-balik, tapi kalau ke situ ibu bapak wariskan Al-Quran, itu baru cerdas bapak ibu berinvestasi. Karena dia mengalir terus, Pak. Bukan nggak baik menyumbang masjid. Nah, ini kan kita berbicara bahwa itu investasi. Ada investasi itu yang selesai, ada investasi itu terus berjalan, ya Pak. Gimana letak cerdasnya? Berarti kan menempatkan investasinya itu cerdas. Sama gini, awal berinvestasi kan harus cerdas, Pak. Kan sembarang investasi, Pak. Ya kan? Bukan investasi bodong. Sama dengan ini. Sekali lagi, Al-Quran di masjid itu coba datang bola banyak. Akan yang juga Al-Quran. Al-Quran yang lama sekadang nggak teresek di jamaah. Al-Quran baru kada dia. Sementara hari ini banyak rumah-rumah Quran ibu, ya, tempat-tempat majelis yang memang mempelajari Al-Quran. Saya pernah dengar di Masjid Raya ada, di Masjid Nurul Iman ada, Pak. Itu setiap sore berapa ibu-ibu, 100 atau berapa orang itu memang belajar Al-Quran. Coba bayangkan ketika Al-Quran itu ada di antara mereka, setiap belajar tahsin, Pak, Al-Quran yang dibuka, itu yang cerdas berinvestasi. Bahkan kalau menurut ulama, Pak, kalau kita mewakafkan atau mewariskan Al-Quran kepada orang yang membaca Al-Quran, itu kan mengalir terus setiap yang membaca. Apalagi kalau ke rumah-rumah tahfiz. Ini salah satu cara cerdas dalam berinvestasi. Kenapa kalau ke rumah tahfiz bisa lebih investasi yang kita dapatkan? Itu yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat. Kalau orang membaca Al-Quran, Mak, mereka hanya sebatas membaca, ya kan? Ya. Contoh dia baca, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Itu kan membaca. Tapi kalau orang yang menghafal Al-Quran, walladzina yarmuna azwajahum walladzina yarmuna barangkali ulang itu, Pak. Barangkali ulang itu. Berapa kali, Pak, pengulangan yang dibaca oleh orang-orang yang hafiz Al-Quran sehingga investasi kita itu, Pak, betul-betul luar biasa keuntungan yang kita dapatkan dari investasi. Kalau cerdas berinvestasi, tepat, Pak. Kemudian Anda kalau hafiz kan tidak. Zalikal kita mengulang-ulang dari, ya. Tahsin boleh jadi juga seperti itu. Tahsin kan tolong diulangi lagi, Bu. Kalau takbir baca di saya ulang, ya. Ulang kan itu. Nah, ini yang dimaksud tadi, berinvestasi untuk akhirat dan cerdas berinvestasi. Makanya sekarang banyak, tadi juga sudah disampaikan bahwa Uswah juga membuka, ada rumah tahfiz. Ya, ini kan peluang bagi kita untuk berinvestasi akhirat, ya, dan cerdas berinvestasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin, silakan ya berinvestasi dalam bentuk materi, gitu ya. Kalau saya contohkan tadi di sini apa? Berkaitan dengan wa mushafan warrotan, mushaf yang diwariskan. Silakan Bapak Ibu beli Al-Quran agak 10 paikat sampai tahfiz atau atas itu nih, gitu kan. Tempat itu lah, itu kasihkan. Ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang banyak kita melihat Al-Quran itu memang betul-betul, Pak, kayak di museum. Kayak di museum. New Jago mana, Pak? Kan? Sampai di Jago itu tidak dibaca-baca, cari-cari aja. Ya. Kadang kalau bahasa pokok itu orang yang menyumbang Quran ini buat dia itu, Pak. Lagi sumbang Quran aja baca-baca. Ini buat dia. Ya kan? Quran disumbang tapi nggak dibaca gitu. Atau sekali lagi bukan tidak dapat pahala, dia tetap dapat pahala, Pak. Karena dia sudah menyerahkan sesuatu yang baik, kan menyumbang. Harapannya kan Al-Quran itu dibaca, cuman sayangnya tidak dibaca oleh orang Al-Quran yang disumbangkan itu. Jadi ini termasuk kategori cerdas, ya, di dalam berinvestasi. Kalau kaitannya dengan sedekah jariyah yang bersifat materi, ya.
Kemudian kalau kita baca juga dalam hadis Nabi tersebut yang diriwayatkan Ibnu Majah, kan masjid yang ia bangun, saya baca terjemahannya saja, rumah bagi Ibnu Sabil, ya, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup, semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Rumah bagi Ibnu Sabil ini pernah saya sampaikan dulu Bapak Ibu, ya, rumah kosong disewain galoa, dijual ke ibu, atau kan diapun rumah tuh, ya, rumah kosong, ya, kan dijual ibu, banyak kenangan masa lalu di rumah itu, Pak. Di kontrakan takui rusak loh itu, ya, ya berarti itu siap-siap saja jadi laku, jadi laku jadi, tidak ada kita dapatkan jadi laku ya. Tapi kalau seandainya kemudian dijadikan rumah singgah, kan ada rumah singgah, ya, dijadikan rumah untuk tahfiz, dijadikan rumah untuk tahsin Al-Quran, atau boleh jadi untuk anak-anak belajar, taman kanak-kanak, kan ada masalah, ya kan? Kan banyak ini anak-anak yang orang-orang mencari bangunan untuk sekolah anak-anak PAUD dan lain sebagainya. Coba bayangkan tuh, anak-anak belajar di rumah kita, ya, apakah itu dalam bentuk dipinjamkan atau dalam bentuk sudah diwakafkan? Itu kan investasi itu, Pak. Cerdas kita menginvestasikan, cerdas, ya. Makanya Bapak Ibu kalau punya bangunan hati-hati kemana mau Ibu investasikan. Salah-salah Ibu dan memakai bangunan Ibu bukan dapat kebaikan, malah dapat keburukan, ya, dapat keburukan. Ya, lagi janjian saya sampai main domino di kawan, main bola, main bola di dalam doa, tidak jadi investasi. Tidak jadi investasi itu, Pak. Ya, ya kan? Bisa jadi itu, Pak. Ada bangunan yang kita pinjamkan ternyata, Pak, untuk itu dia namanya. Ya. Jadi investasi. Itu Pak, untuk PAUD, ya, untuk belajar kan, ya, untuk mengaji, apa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini berkaitan dengan investasi akhirat dan cerdas berinvestasi. Pertama berkaitan dengan investasi harta, ya, termasuk, ya, ini yang sering dibahas juga berkaitan dengan makanan, ya. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan ini menurut ulama kan juga termasuk investasi. Dia sedekah jariah yang tetap akan mengalir, ya. Siapa memberikan makan orang mukmin sehingga dia kenyang dari kelaparannya, maka Allah akan memasukkannya ke satu pintu dari pintu-pintunya surga. Tidak ada lagi yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang yang serupa dengannya. Ketika ditanya kebaikan dalam Islam, Rasulullah menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Ini juga menjadi landasan bagi para ulama bahwa memberi makan itu termasuk investasi, Pak. Apalagi kalau yang kita beri makan itu orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bangun tengah malam, rajin berzikir, menguatkan badannya itu, Pak. Sehingga tidak salah ketika ada orang yang kemudian memutuskan, Pak, ya, untuk memilih orang yang sholat ketimbang orang yang tidak sholat ketika memberi sesuatu. Tidak salah ya, ya. Karena dia bisa membagi contoh cie, Pak. Maka dia pilih orang yang sholat daripada yang tidak sholat. Itu kan pilihan yang tidak salah. Cerdas dalam memberi. Karena harapannya ketika yang diberi itu adalah orang yang sholat, maka makanan itu tidak sebatas hanya pahala, tapi dia tetap akan mengalir karena orang tersebut sholat, zikir, baca Quran, maka dia mendapatkannya. Itu yang cerdas dalam berinvestasi tadi. Coba bayangkan tadi kan, kalau Bapak Ibu memberi makan kepada anak-anak yang memang mereka itu belajar tahfiz, memberi makan kepada anak-anak yang memang mereka itu belajar Al-Quran. Bahkan ada satu saya bacakan dulu hadis Nabi. Ada dua orang bersaudara di
Yang satu biasa datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu syar'i. Yang satu. Sedangkan yang satunya lagi bekerja. Jadi yang Ciko memang menuntut ilmu syar'i, belajar hadis Nabi, ibadah dan sebagainya. Yang satu bekerja. Maka orang yang bekerja ini mengeluh kepada Nabi tentang saudaranya yang menuntut ilmu. Jadi mengeluh dia, Pak, kamu bekerja, anaknya beraja saja. Apa jawaban Nabi? Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu agama itu. Ya. Jadi ternyata ketika kita berinvest kepada orang-orang yang hafiz Al-Quran, kepada orang yang baca Al-Quran, kepada orang yang menuntut ilmu, Pak, boleh jadi dengan sebab itulah maka rezeki engkau itu dimurahkan Allah. Itu hadis ini berbicara, Pak. Main dulu, ya kan jelas nih. Yang satu menuntut ilmu syar'i, yang satu bekerja. Ketika yang bekerja kan itu tuh, ya hanya belajar aja, ampun dan bekerja. Maka jawaban Nabi, boleh jadi kamu diberi rezeki oleh Allah karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu agama itu. Jadi Bapak Ibu, motivasi diri kita untuk mau memberi bantuan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, belajar, ya, membaca Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, jangan pada pikiran kan, ini habis sudah jadi belajar keluar, omalil bana, kan itu, harusnya berat. Tidak, memang ada yang seperti itu, Pak. Ada sebagian kita yang memang menuntut ilmu, sebagian bekerja. Kemudahan rezeki orang yang bekerja boleh jadi dengan sebab orang yang menuntut ilmu. Maka dukunglah mereka-mereka yang menuntut ilmu, mereka-mereka yang belajar tahfiz, mereka yang belajar ilmu Al-Quran, supaya Bapak Ibu rezeki kita pun jadi murah dengan sebab itu. Ya, ini berkaitan dengan keutamaan di dunia. Kalau di akhirat, maka itu yang disebut dengan investasi tadi. Disebut investasi, ya. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Tinggal 6 menit lagi, banyak ada 6. Kita percepat saja. Ya, termasuk wakaf juga ya, mewakafkan, menafkahi penuntut ilmu. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu ada namanya investasi ilmu. Kalau tadi kan investasi harta, kedua apa? Investasi ilmu. Ilmu itu bisa diinvestasikan. Artinya bisa kita dapatkan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Pertama, pahala menuntut ilmu itu dulu. Jadi setiap kita menuntut ilmu itu kan ada pahala dan keutamaan yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Yang kedua, kalau kita mengajarkan atau mengamalkan, ya, kita ajarkan kepada orang, kemudian orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka investasinya jadi berlipat ya. Makanya kalau Bapak Ibu jadi guru, dosen, pengajar, berusahalah mengajar dengan hati sehingga yang diajar itu paham dengan apa yang kita ajarkan, sehingga dia bisa mengajarkan ke orang, Pak. Kok ada remaja seorang remaja yang penting cukup itu SKS lah, pilih. Anak tidak paham apa yang kita ajar ke orang, Pak. Ada orang remaja pinti sama apa? Pokok masuk dua lama dan keluar lagi. Itu kan tidak cerdas berinvestasi dia tuh, Pak. Harus dibikin anak didik itu paham. Ajarlah dengan hati, Pak. Kalau anak didik kita paham, maka dia nanti akan mengajarkan kepada orang lain karena dia paham, Pak. Ibu mengajar matematik, ajarlah dengan hati sampai yang paham ya, Pak. Beko dia inyo paham, Pak. Kawan-kawannya kayak inyo bertanya, Pak. Maka dapat kita itu yang cerdas berinvestasi tadi. Jangan asal-asal mengajar, Pak. Jangan asal-asal. Ya, tapi betul-betul kan begitu. Baru dapat itu yang cerdas berinvestasi. Awak maja seorang cuman boleh jadi dan seorang koma. Bapak Ibu maja mungkin ratusan orang. Ya. Sehingga tersambut ambo kalau tidak beliau maja yang 60 sekwa ya dapat ambo. Tapi sampai kini alhamdulillah ya kan sekian tingkat di kampus ambo maja kampus. Dek beliau maja ambo waktu itu barat juga. Beliau maja seorang paham.
tapi banyak yang paham dengan sebab itu. Itu namanya cerdas berinvestasi. Ya. Makanya Bapak Ibu pahamkanlah kepada orang-orang berkaitan dengan ilmu. Jadi ada investasi ilmu. Yang ketiga apa? Investasi profesi. Ada pula. Profesi itu investasi. Karena dengan dia bekerja, anggaplah kita ambil dokter. Dengan sebab dia menjadi dokter kan mempertemukan antara penyakit dengan obat, orang menjadi sembuh, dapat pahala dia nanti di hari kiamat. Itu namanya investasi. Maka sebenarnya kata ulama, apapun profesi seseorang, selama profesi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bagian dari investasi. Mau apa saudara? Ya, mau pedagang, ya, mau pegawai, mau polisi, mau tentara, mau apapun. Ya, maka ada namanya investasi profesi. Yang keempat nanti investasi keluarga yang bertakwa, itu investasi juga. Kalau punya anak-anak yang soleh, itu investasi. Karena setiap yang dilakukan oleh anak kita tersebut dan itu berupa kebaikan, maka kita tetap akan mendapatkannya. Nah, itu namanya investasi keluarga. Kemudian terakhir adalah investasi kesehatan dan waktu. Baik Bapak Ibu, kalau ada diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan investasi akhirat, kita sudah sampaikan. Di sini ada beberapa yang kita bahas. Pertama adalah investasi harta. Kedua adalah investasi ilmu. Ketiga investasi profesi. Keempat investasi keluarga yang bertakwa. Dan kelima investasi kesehatan dan waktu. Dengan syarat cerdaslah dalam berinvestasi. Jadi ada bahasa cerdas ini. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak. Ya. Sama juga ada kalimat Pak, kurang itu membangun masjid. Tapi yang seorang pun tidak suka membangun masjid Pak. Ini sukunya mencari masjid yang memang rami. Sebab ada orang membangun masjid, tidak terpakai loh, namun kadang tidak terawat. Sehingga ada orang Pak punya duit banyak, bukan tidak bisa bangun masjid, tapi dia suka mencari masjid yang sudah ramai Pak orang memakmurkannya. Kan cerdas itu. Pak jaga kampung sebelah kami, ada kurang itu. Oh tampil air, itu cuma. Ya kan kecerdasan. Ya cari masjid di kampung yang lain Pak. Ya kan orang ini kok, ada kurang, kok semua. Ya. Itu yang dimaksud cerdas. Tidak masjid alami masjid ini jangan. Masjid yang lama serangan. Tambah masjid jelek itu tambah larang. Bukan berarti kita melarang orang bangun masjid, tidak. Kan ada bahasa cerdas buat investasi. Kan itu. Maka tidak masjid yang rami kok yang dibangun gitu kan, diberikan sehingga kemudian nilainya itu didapatkan. Itu yang dimaksud dengan cerdas berinvestasi. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sekali lagi kita tingkatkan keyakinan kita terhadap yang gaib. Semoga kita juga memiliki motivasi untuk berinvestasi akhirat dan cerdaslah berinvestasi. Apa yang disampaikan oleh tim Uswah di awal tadi itu memotivasi kita untuk cerdas berinvestasi. Yakinlah, kalau kita berinvestasi di tempat yang tepat, maka yakinlah kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Tapi kalau berinvestasi di tempat yang salah, boleh jadi kita tidak akan mendapatkan apapun. Itu yang mau contoh tadi, sebenarnya tidak salah nih Pak. Mewariskan Al-Quran kalau saja tidak salah. Cuma sayangnya juga saja tidak dibaca orang bukan kan? Jadi kalau dia berinvestasi Al-Quran di tempat tahfiz, dibaca orang kan? Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan dan diskusi, silakan. Kalau tidak saya tutup. Ada sekitar 3 menit ya kan? Di Muslim kan ada tahfiz. Coba ini menyumbang Al-Quran, harus dibagiin Al-Quran atau materinya apa? Bisa saja kan niat kita umpamanya kan membeli Al-Quran. Boleh memang kita yang membeli atau boleh jadi dititipkan. Karena boleh jadi Al-Quran yang dipakai di tempat itu Pak, ada standarnya kan, itu Anda tahu kadang-kadang. Sehingga mereka tidak terpakai juga. Kan banyak Al-Quran yang beredar di tempat-tempat orang jualan itu kan macam-macam pula jenisnya. Boleh jadi di tempat tahfiz atau tahsin itu ada pula Quran standarnya gitu. Tapi kalau umpamanya kita sudah diskusi sama mereka, ternyata mereka mempersilahkan dan menunjukkan seperti ini Al-Quran, nah itu yang mudah-mudahan terpakai. Karena khawatir nanti kita beli, rupanya tidak itu yang dipakai Pak. Walaupun Al-Quran ini tidak berbeda dimanapun, tapi boleh jadi mungkin tulisannya ketek gitu.
Atau mereka butuh Al-Quran yang memang ada tanda-tanda tajwid-tajwidnya. Kan ada tuh Al-Quran yang memang dilengkapi dengan tajwid, Al-Quran yang memang dilengkapi oleh ya alat-alat bantu baca yang lain, mungkin itu kan ya. Tapi kalau memang sudah konsultasi kita dengan mereka gitu kan, ya silakan saja dibeli. Boleh aja. Kalaupun kemudian kita menyerahkan harta uang kita kepada mereka dengan tujuan membeli Al-Quran, itu lebih tepat lagi, Pak. Dan mereka tidak boleh mengalihkan, karena kan niat orang tadi itu beli Quran. Pak, aku menyumbang PT 200.000, tolong Pak bagian Al-Quran. Itu amanah tuh. Yang menerima itu kan diamanahkan untuk membeli Al-Quran, jadi balik ke nasi. Karena amanahnya memang untuk Al-Quran. Ya sama lah dengan infak-infak kita di masjid kan begitu juga, ada infak pembangunan, ada infak anak yatim, ada infak sosial. Ya, maka gunakanlah sesuai dengan amanah yang Allah amanahkan, yang orang amanahkan kepada kita. Mungkin itu kan. Supaya tidak jangan sampai nanti sumbangan kita itu, Pak, ya investasi kita itu sekali lagi tidak bernilai manfaat bagi orang lain. Mungkin itu. Dari ibu-ibu kayak mau kena loh. Ada kawan menyumbang mau kena ke kawannya, Pak. Wih, rancak mau kena. Lu menggile, saking menggile itu kawan udah namun yang memakai mau kena baru. Saking rancak emang mau kena dari Turki, rancak. Dia simpannya di lemari. Ada kenapa ini bu? Dapat Pak pahala hadiah dapat. Karena hadiah itu kan menumbuhkan rasa cinta. Tapi habis itu bu disimpan di lemari ini. Tidak dapat ibu. Aku pula tahu kena rancak di sini kau kan 8 buah ibu. Setiap sholat dapat, setiap orang sholat dapat. Itu yang cerdas berinvestasi itu. Kan betul kok. Ya ibu menyumbang, makanya ke orang yang simpan lah. Dapat ke Mas Haji itu ibu menyumbang semua kena 2, 3, ya kan, cie 2, 3, tapi jale ibu tak pakai orang. Ya, setiap orang yang memakai ibu dapat pahalanya. Itu yang disebut berinvestasi cerdas itu, Pak. Jadi kita berinvestasi akhirat tapi cerdas. Itu maksudnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, ya, berinvestasi akhirat menunjukkan orang memiliki keyakinan terhadap yang gaib. Karena yakin terhadap kehidupan akhirat bagian dari keyakinan kepada yang gaib. Tapi dengan catatan berinvestasi yang cerdas. Semoga apa yang kita investasikan akan kita peroleh nanti setelah kematian kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.